Halo, perkenalkan saya Gideon Immanuel dari kelompok praktikum 3 Petrologi A. Pada saat ini saya akan memaparkan laporan praktikum petrologi yang sudah dilakukan pada minggu lalu, yaitu acara keempat, Mafic, Intermediate, dan Basic. Baiklah, kita langsung masuk, yaitu ke batuan pertama. Nomor sampel 1 dapat kita lihat memiliki warna segar, yaitu berwarna putih, dan warna lapuk, yaitu putih kekuningan. Dari gambar ini kita bisa melihat phenocrisnya yaitu sebanyak 95% dan massa dasar 5%. Memiliki tekstur ukuran kristal vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, memiliki kemasnya equigranular, memiliki bentuk kristalnya subhedral, memiliki bentuk mineralnya hipidiomorf, komposisi indeks warna mineralnya yaitu mesokratik. Juga bisa kita lihat komposisi mineral utama yang ada di batuan ini adalah memiliki kuarsa sebanyak 35%, plagioklas sebanyak 50%, alkali feldspar sebanyak 0%, amfibol sebanyak 15%. Dan kita dapat membuatnya ke dalam grafik, yaitu pertama kita normalisasi terlebih dahulu. Kita menggunakan diagram level 6 atau QAPF. Yang kita pakai yaitu kuarsa, plagioklas, dan alkali feldspar. Dan hasil normalisasinya adalah seperti ini. Jadi 35% tadi kuarsanya dibagi total dari kuarsa dan plagioklas alkali feldspar, yaitu sebanyak 35 tambah 50 dikali 100%. Hasilnya kuarsa yaitu 41,18%, dan hasilnya untuk plagioklas adalah 58,82%. Dan dapat kita lihat memiliki titik perpotongan di sini. Titik perpotongan itu merupakan granit. Granit itu merupakan batuan yang berasal dari proses large intrusi, yaitu pembekuan batuan dalam suhu tinggi sehingga mineral-mineral penyusunnya akan sempurna dan berukuran besar-besar. Granit ini juga merupakan batuan beku asam, batuan dalam atau disebut batuan plutonik. Granit ini berbutir sangat kasar dengan kombinasi warna antara putih dan abu-abu. Sebagai contoh, granit Pluton dari Pulau Karimun berwarna abu-abu dengan butiran mineral yang sangat besar. Granit juga memiliki kegunaan. Granit sering digunakan untuk pondasi galangan kapal, dermaga, pengeras jalan, dan bahan bangunan lainnya. Juga digunakan untuk menunjang pembangunan teknik sipil yang menggunakan kondisi masif. Juga untuk lantai dan dekorasi rumah. Baik, kita lanjut ke sampel nomor 2. Di sampel nomor 2 bisa kita lihat memiliki warna segar yaitu hitam, lapuk hitam kecoklatan, memiliki komponen phenocris yaitu sebanyak 95% dan massa dasar sebanyak 5%. Memiliki tekstur yaitu ukuran kristal porifritik, derajat kristalisasi hipokristalin, kemasnya inequigranular, memiliki bentuk kristal subhedral, memiliki bentuk mineral hipidiomorf, dan memiliki komposisi indeks warna mineral mesokratik. Mineral ini memiliki komposisi mineral utama yaitu kuarsa sebanyak 20%, plagioklas sebanyak 50%, piroksen sebanyak 30%. Sehingga kita dapat menggambarkannya ke dalam grafik menjadi seperti ini. Kita akan normalisasi kuarsa, plagioklas, dan alkali feldspar karena kita menggunakan kali ini kita akan menggunakan grafik level 7 dikarenakan ini merupakan fine granite. Lalu kita akan mencari titik tengahnya dari hasil normalisasi tersebut, dan kita akan mendapatkan titik perpotongannya yaitu di dasit rock. Jadi nama batu ini adalah dasit. Dasit itu umumnya berkembang di zona subduksi, yaitu di lempeng samudra yang relatif muda dan menunjam ke bawah lempeng benua. Jadi saat lempeng samudra turun ke mantel bumi, ia akan mengalami melting atau pencairan bersamaan dengan pembebasan air magma yang juga memfasilitasi melting batuan di sekitarnya. Ini memiliki kegunaan sebagai agregat batuan. Agregat dasit dapat dimanfaatkan sebagai material pengisi di berbagai proyek konstruksi. Lanjut kita ke sampel berikutnya, itu sampel nomor 3. Di sampel nomor 3 batu ini memiliki warna segar yaitu merah muda, warna lapuk merah muda ke abu-abuan, memiliki phenocris sebanyak 95% dan massa dasar sebanyak 5%. Ukuran kristalnya itu vaneritik, derajat kristalisasinya holokristalin, memiliki kemas equigranular, bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineralnya hipidiomorf, lalu komposisi indeks warna mineralnya itu leokratik. Komposisi mineral utama yang ada di sini yaitu kuarsa, plagioklas, alkali feldspar, dan biotit. Yaitu kuarsa sebanyak 15%, plagioklas sebanyak 15%, alkali feldspar sebanyak 65%, biotit sebanyak 5%.
Lalu dapat kita gambarkan ke dalam grafik. Di sini dapat kita lihat memiliki quartz granite. Jadi kita menggunakan grafik level 6. Setelah kita normalisasi dari kuarsa plagioclase alkali feldspar, kita bagikan antara persentase kuarsa dibagi dengan jumlah persentase dari kuarsa plagioclase alkali feldspar lalu dikali 100%. Hasilnya akan seperti ini dan memiliki titik tengah yaitu di cyanitic rock. Cyanid ini adalah produk dari aktivitas batuan beku basah, umumnya itu terbentuk di daerah kerak benua tebal atau di zona subduksi koridoral. Untuk menghasilkan cyanid, kita perlu melelehkan protolit batuan beku ke tingkat yang cukup rendah dari lelehan parsial. Lalu kegunaannya yaitu sebagai bahan bangunan, juga bisa sebagai penghias rumah, lalu bisa juga sebagai perhiasan. Lalu kita lanjut ke sampel nomor 4. Di sampel nomor 4 memiliki warna segar yaitu putih kehitaman, memiliki warna lapuk putih kecoklatan, memiliki komponen phenocryst sebanyak 80% dan massa dasar 20%. Teksturnya itu ukuran kristalnya itu vaneritik, derajat kristalisasinya holokristalin, memiliki kemas equigranular, memiliki bentuk kristal subhedral, memiliki bentuk mineral panidiomorf. Komposisi indeks warna mineralnya ini yaitu mesokratik. Komposisi utama mineralnya dapat kita lihat ada kuarsa, plagioclase, alkali feldspar, dan amfibol. Namun alkali feldspar di sini tidak terlihat, jadi kita buat 0%. Kuarsa sebanyak 10%, plagioclase 55%, amfibol sebanyak 35%. Lalu setelah dari situ kita akan masukkan ke dalam grafik ini, grafik QAPF. Kita normalisasi terlebih dahulu antara kuarsa, plagioclase, dan alkali feldspar. Dan hingga kita dapat seperti ini persentasenya, lalu kita masukkan ke dalam grafik dan akan berada di titik ini. Lalu jika berada di titik ini, kita akan mencarinya ke level 8 lagi, yaitu kita akan cari normalisasinya antara hornblende dan plagioclase-nya. Setelah kita dapat, maka kita akan mendapatkan nama batu titik perpotongannya yang ada di sini, yaitu nama batuannya hornblende gabbro. Hornblende gabbro ini proses pembentukan berbeda-beda dan jenis batuan satu dengan yang lainnya. Hal ini juga tidak lepas dari namanya material pembentukan batuan tersebut, seperti halnya batuan gabbro yang terbentuk dari proses pendinginan lava atau magma yang keluar dari perut bumi. Kebanyakan orang mengemukakan bahwa kerak Samudra tersusun oleh batuan basal yang melimpah. Juga memiliki kegunaan yaitu sebagai batuan baku industri poles, tegel, ornamen, bahan bangunan, pondasi bangunan. Lalu kita lanjut ke sampel nomor 5, memiliki warna segar hitam, warna lapuk hitam kecoklatan, memiliki komponen phenocryst 20%, massa dasar 80%, memiliki tekstur kristalnya porifritik, derajat kristalisasinya hipokristalin, memiliki kemas inekogranular, bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineralnya hipidiomorf, bentuk komposisi indeks warna mineralnya itu melanokratik. Lalu di sini dapat kita lihat komposisi mineral utamanya yaitu kuarsa, plagioclase, alkali feldspar, dan piroksin. Alkali feldspar sini tidak terlihat sehingga kita buat 0%. Kuarsa sebanyak 5%, plagioclase 40%, piroksin 55%. Lalu kita masukkan ke dalam grafik nomor 7 karena kita bisa lihat ini merupakan fine granite. Lalu kita normalisasi kuarsa, plagioclase, dan alkali feldspar. Lalu kita dapat berada di titik andesit rock. Nama batunya itu jadi andesit. Genesa andesit yaitu peralihan antara basal dan dasit dengan rentang silikon dioksida atau SiO2 adalah 57-63%. Susunan mineralnya biasa didominasi oleh plagioclase ditambah piroksin atau hornblende. Kegunaannya itu banyak digunakan dalam bangunan-bangunan megalitik, candi, dan piramida. Begitu juga perkakas-kakas dari zaman prasejarah juga memakai material ini. Kita lanjut ke sampel nomor 6 yaitu memiliki warna segar hitam keputihan, lapuk hitam kecoklatan, komponen phenocryst 80%, massa dasar 20%. Ukuran kristalnya vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, memiliki kemas inequigranular, bentuk kristalnya euhedral, bentuk mineralnya panidiomorf, dan memiliki indeks warna mineralnya mesokratik. Lalu dapat kita lihat memiliki komposisi mineral utama yaitu kuarsa sebanyak 10%, plagioclase 55%, amfibol 35%. Lalu kita normalisasi, kita akan mendapatkan titik perpotongannya adalah di antara ketiga batu. Lalu kita akan masukin ke level 8, kita normalisasi antara plagioclase dan hornblende-nya.
sehingga kita dapat titik tengahnya yaitu hornblende gabbro. Genesisnya sama seperti yang tadi, yang dari sampel batuan yang sebelumnya yaitu hornblende gabbro. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.